Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Ahmad Taufikur Rahman. NIM 202301038. Wahyu Prastio. NIM 202301039. Zahid Ahmad Surya. NIM 202301052. Kita bakal bahas materi seru dari pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Tepatnya bab 1, Sejarah Islam di Indonesia. Yuk, siapin buku catatan kalian. Atau cukup dengerin aja juga nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar dan ambil hikmahnya. Kita mulai dulu ya. Bahas bagian awal dari sejarah Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk, masyarakat Nusantara itu udah punya peradaban loh. Mereka udah punya pemerintahan kayak Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Agama juga udah ada, Hindu, Buddha, bahkan kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme. Budaya mereka juga keren-keren. Dari seni, bahasa, sampai adat. Istiadat yang beda-beda di tiap daerah. Nah, Islam masuk itu secara damai banget. Salah satu jalur utama masuknya Islam ke Nusantara adalah jalur perdagangan, pedagang Arab, Persia, kemudian dari Gujarat dan Cina. Mereka datang ke Indonesia, bawa barang tapi juga bawa dakwah. Mereka sering singgah lama karena nunggu angin laut berganti. Jadi sambil berdagang dan sambil berdakwah agama Islam. Penyebaran Islam juga lewat perkawinan, pendidikan kayak pesantren, terus seni budaya, contohnya wayang dari Sunan Kalijaga, dan politik karena raja masuk Islam. Rakyat ikut juga masuk Islam. Sekarang bagian kedua. Kalau tadi udah bahas gimana Islam masuk Nusantara, sekarang kita bahas kapan dan dari mana asalnya. Ada 4 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini bilang kalau Islam masuk dari Gujarat, India pada abad ke-13. Yang kedua, teori Mekah. Islam masuk dari Arab langsung, abad ke-7 Masehi. Ini didukung sama bukti. Ada pemukiman Arab di Sumatera tahun 674 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Masuk sekitar abad ke-15. Ada kesamaan budaya, seperti upacara 10 Muharram. Yang terakhir, teori Cina. Islam dibawa oleh pedagang Muslim Cina. Buktinya ada di masjid-masjid kuno. Kayak Masjid Demak yang pakai piring porselen Cina. Intinya sih, Islam masuk ke Indonesia secara bertahap dan lewat banyak jalur. Bukan dari satu tempat doang. Sekarang bagian terakhir ya, corak keislaman dan hikmah penyebaran Islam. Setelah Islam menyebar, terbentuklah corak keislaman khas Indonesia yang unik banget. Nilai-nilai Islam menyatu dengan budaya lokal, misalnya dalam bidang politik, muncul kerajaan Islam. Demak, Banten, Aceh. Yang kedua, bidang seni budaya, ada wayang. Kemudian rebana, kaligrafi, sampai tradisi nyadran, dan sekaten. Yang ketiga, bidang pendidikan. Berkembangnya pesantren sebagai pusat belajar Islam. Yang keempat, bidang ekonomi. Munculnya koperasi dan semangat berdagang yang jujur. Kayak Haji Samanhudi dan Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Oke teman-teman, itu aja dulu ya. Materi bab 1 tentang sejarah Islam di Indonesia.
Semoga bermanfaat dan makin nambah semangat kita buat belajar sejarah Islam dengan santai tapi tetap serius. Terima kasih sudah menonton. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.